Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Hadani hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu aladina la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya kita bisa bermusafahah, bermuasahah, bersilaturahmi dalam satu kajian pengobatan buah yang insya Allah pada malam ini kajiannya adalah kajian pada malam ini bahasan tentang masalah perut ya, sebagaimana kita nampak bahwa di akhir zaman ini semakin banyak problematika kesehatan yang diawali ataupun dengan faktor penyebab karena masalah perut ya. Jadi mungkin banyak yang tersindir ya, termasuk di studio pun sekarang banyak yang tersindir kalau membahasnya masalah perut. Jadi jangan tersungging. Insya Allah ada suatu hadis marfu, kalau dari beberapa pakar hadis ini doif, tapi ternyata yang meriwayatkannya banyak ya. Ada seorang tabib atau boleh dikatakan dokter ya, yang diutus oleh pemerintahan kerajaan Mesir waktu itu ke Madinah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya masih hidup dan bermukim di kota Madinah. Selama hampir 1 tahun tabib atau dokter tersebut di Madinah, ternyata tidak ada satupun orang yang sakit di situ. Ini sangat bertolak belakang dengan kondisi kita pada hari ini ya. Al-Fakir beberapa hari kebelakangan silaturahim ke beberapa puskesmas, ternyata antrian di puskesmas pada hari ini begitu dahsyat ya, artinya penuh sekali. Apalagi pas melihat kemarin besuk di rumah sakit ya, Masya Allah, itu baru rumah sakit satu daerah, apalagi daerah-daerah lain ya. Berarti setiap hari hampir selalu saja ada orang yang sakit pada hari ini. Nah pada waktu itu ternyata selama 1 tahun tidak ada yang sakit satupun ya. Sehingga si tabib ataupun si tanda petik dokter tersebut akhirnya menghadap ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau komplain, ya Muhammad, kami bertugas di sini selama 1 tahun, ternyata tidak ada satu pasien pun yang berobat. Umat Islam wabil khusus yang ada di Madinah ternyata sehat-sehat saja ya, fisiknya bugar-bugar saja dan segar-segar saja. Jadi tidak ada satupun orang yang nampak sakit ya. Apa rahasia kesehatan umat Anda ya Muhammad gitu. Karena si tabib ini belum masuk Islam. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda bahwa kami adalah segolongan kaum ya, kami ada sekelompok kaum yang tidak akan makan sebelum merasa lapar dan akan berhenti sebelum kenyang, atau di makna yang lain sampai kenyang sekali. Jadi bukan tidak boleh ketika kenyang, yang tidak boleh ibaratnya sampai ke kekenyangan. Kata orang Sunda bilang kemerdekaan ya kan. Kata orang Sunda bilang adalah kemerdekaan atau kemerdekaan. Nah di hadis yang lain lagi ya, ini dibacakan karena kalau dibacakan Arabnya cukup panjang ya. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut,
Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Dalam hukum Islam, bahwa makan sampai kenyang sekali itu adalah hukumnya makruh ya. Ini perbuatan yang tidak disukai oleh Allah ya. Akan tetapi di beberapa kondisi malah kalau kekenyangan itu bisa menjadi haram ya. Apalagi karena makan sampai kemudian sampai timbul muntah ya. Ibnu Hajar ya berkata, larangan kekenyangan dimaksudkan pada kekenyangan yang membuat penuh perut dan membuat orangnya berat untuk melaksanakan ibadah, membuat orang angkuh, bernafsu, banyak tidur dan malas. Bisa jadi hukumnya berubah dari makruh menjadi haram sesuai dengan dampak buruk yang ditimbulkannya. Sebetulnya sangat banyak ya, hadirin rahimakumullah, pemirsa Radio Cahaya 105,3 FM rahimakumullah ya. Dampak negatif dari perut yang kekenyangan, begitu kan? Sok, Kang sorangan, lamun ka oragan kumaha Kang? Antum, kalau makan sampai kenyang seperti apa dampaknya? Baik, Afwan, Ana sedikit ada pengalaman tidak bagus tentang masalah kekenyangan. Tahun 96 Ana masih menjadi santri di Ma'had Hidayatullah Kalimantan tahun 96, tepatnya pada bulan September, itu masih ingat. Baru beberapa hari di Ma'had, karena kondisi Ma'had akhirnya anak ikut saum sunnah. Saat itu sedang musim kemarau, Masya Allah ya, sudah musim kemarau dan sudah mulai terjadi beberapa kebakaran hutan di kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada umumnya. Al-Fakir karena sahur hanya dengan satu teguk air saja dan beberapa potong kurma, belum siangnya kerja ya, itu sangat kelaparan sampai gemetar itu. Hampir menjelang asar tuh hampir batal kan. Akhirnya saking laparnya, kata orang Sunda mah kalau pengen pas puasa hayang buka ham-ham. Ham-ham tuh kemaruk, ingin semuanya kita makan. Ini seperti kayak anak kecil, nggak ada bedanya ya. Lihat ini pengen, lihat itu pengen. Wah terus, nauzubillah ya. Tanda petik jadi mirip-mirip kayak seekor monyet. Semuanya ingin kita rangkul, kan hayang ngarahuku siku. Ingin semuanya kita rangkul dengan siku walaupun tak mampu. Nauzubillah. Akhirnya waktu itu disediakan satu mug yang cukup besar, kurang lebih sekitar isinya 4 gelas es susu. Karena azam pokoknya buka harus dengan es susu. Kemudian dadar telur dan kolak Kang. Buka pertama itu satu buk itu habis Kang. Lak. Ya tentu baca basmalah dulu. Kemudian makan dadar, makan nasi, berikut dengan gorengan. Sampai waktu itu nggak bisa bergerak. Yang ada adalah perut kram. Ternyata nauzubillah, seumur-umur dari lapar sangat menjadi kenyang sangat. Ada dampak yang dirasakan oleh Al-Fakir apa? Ternyata kram. Jadi saking kenyangnya, kram perut. Sampai tidak bisa gerak. Napas ge hese, napas pun susah. Saking kekenyangan. Ya, saking kekenyangan. Tepatlah ada seorang dokter, ya. Dokter Said Hamad, bahkan profesor beliau, memberikan arahan, tolong kalau sudah makan, apalagi sampai makan kenyang, jangan duduk apalagi berbaring. Persis kalau sesudah makan kenyang. Duduk saja tidak dianjurkan, apalagi berbaring. Apa dampaknya? Dampak yang pertama adalah, kata beliau di dalam bukunya dan dalam kitabnya At-Tibbun An-Nabawi ya, di dalam bab masalah perut, beliau katakan adalah sesakan.
Jadi asam lambung naik seketika, naik, sesak, sampai asam lambung naik masuk ke seluruh organ napas dan paru-paru. Yang keduanya adalah sesak dan asam lambung naik, ya, itu bisa menyumbat oksigen, ya, ternyata bisa menyumbat oksigen yang beredar di dalam darah. Sehingga kata beliau sendiri, penyakit asma di akhir zaman banyak diakibatkan oleh pola makan dan pola hidup, bukan karena genetik, bukan karena keturunan. Seperti itu. Ini sebagian kecil saja atau baru pembukaan dari dampak negatif, ya, makan terlalu kenyang, ya, apalagi sampai tertidur. Al-Fakir sendiri seorang pembekam tentu, sekitar 2008 ketika masih aktif ikut pelatihan bekam di berbagai macam event pelatihan, kata beberapa trainer, termasuk trainer yang dari Malaysia, ya, trainer Malaysia dan trainer waktu itu ada dari Timur Tengah. Alhamdulillah Al-Fakir ikut pelatihan. Salah satu kontraindikasi bekam adalah jangan dibekam orang yang sedang perutnya kenyang. Ada terpercaya. Hayang nyaho pengen tahu kalau habis makan kenyang dibekam seperti apa dampak negatifnya. Sengaja, anak makan banyak, maaf ya, sampai kekenyangan, tapi nggak seperti kekenyangan waktu di Balikpapan kemarin, enggak. Itu mah betul-betul nggak bisa bergerak itu mah kekenyangannya. Nah, kenyang, minta dibekam. Ya, dibekam, padahal tidak banyak bekamnya. Titik kahil, titik belikat, dan titik lambung. Jadi 5 titik saja. Apa yang terjadi? Beberapa saat, tak sampai 5 menit, setelah dibekam itu mulai berputar kepala teh. Putar kepala, banyak bintang-bintang gemerlap di langit yang gelap, ya. Ting 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 ting, keringat dingin reng. Orolo ya, jadi muntah hebat. Timbul rasa mual hebat, emesis. Wah. Muntah sampai semua yang dimakan keluar, nyaris tidak ada sisa di lambung itu. Perasaan, ya, karena lambung itu langsung ringan, langsung lemah sekali. Walaupun ringan, ya. Oh, ternyata ini salah satu dampak negatif dari perut kekenyangan. Sampai ke terapi bekam pun ternyata menjadi kontraindikasi, ya. Wallahu alam. Tapi memang nampak pada fase itu, jadi ada beberapa orang yang persis setelah kenyang kemudian dibekam, ternyata ada efeknya langsung muntah hebatnya. Wallahu alam. Tentu tidak bisa digeneralisir atau disamaratakan, tapi sebagian besar seperti ini, ya, potensi buruknya, ya. Wallahu alam bishawab. Nah, ini sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi tahukan kepada kita, mengamanahkan kepada kita tentang pola makan. Hati-hati, berarti kita jangan sampai kekenyangan, ya. Makanya kita ini nggak dianjurkan dikit-dikit makan. Jadi ada istilah Rasulullah itu makannya sedikit, kalau kita mau bukan sedikit-sedikit makan. Rasulullah tidurnya sedikit, kalau kita mau bukan sedikit-sedikit tidur. Ya. Rasulullah sedikit istirahat, kalau kita bukan sedikit-sedikit kita istirahat. Ya, Masya Allah, itulah perbedaan antara Rasulullah dengan kita. Ya, ternyata dari sisi medis dan non medis ini ada beberapa dampak negatifnya, ya. Pertama, ya, ini dari berbagai macam literatur, termasuk ini penelitian yang dilakukan oleh Dr. Faza Hilwan Amna, ya, magister rumah sakit, dan Dr. Henry Okarisman,
Ini buku diterbitkan oleh Aquam Medica. Ini salah satu sumber. Jadi ini kedua dokter ini melakukan juga uji klinis, Ustaz. Sampel dari berbagai macam orang yang punya karakteristik sedikit-sedikit makan, ya. Nah, dampak yang pertama apa? Yang paling ringan kalau banyak makan, obesitas. Kegemukan. Ini adalah penyakit klasik di akhir zaman. Ingat pernah buat status di Facebook. Penyakit akhir zaman bagi zaman now. Penyakit zaman now itu apa? Susah kurus, gampang gemuk. Itu yang mayoritas. Jadi orang yang kurus malah jarang-jarang. Nah, kayak antum ini berbahagialah, Tad. Langsing tadi ya, begitu kan. Daripada orang yang kegemukan, jangan tersungging tadi Jal ya. Nah, itu kan tidur katanya. Anda malas gitu, kebanyakan makan gitu tuh. Hai, tunuhnya. Jadi obesitas. Bahkan Rasulullah sendiri mencela orang yang obesitas. Obesitas karena pola hidup ya, bukan karena gen. Ingat di dalam film Umar bin Khattab ternyata ada riwayatnya. Jadi ketika bertemu dengan seorang penduduk Madinah yang gemuk, dipukul perutnya. Ini adalah pemalas itu kan. Terus kata seorang tersebut, tidak, ini anugerah. Dusta kau, Anda pemalas dan tukang makan gitu kan, kata Umar bin Khattab. Jadi sambil marah. Ya, di dalam cuplikan kehidupan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab, wah, seorang betul-betul yang dijamin masuk surga ya, nggak bisa dibandingkan dengan akhir zaman dengan siapapun. Jadi jangan ngaku-ngaku seperti Umar bin Khattab ya. Ngarang gitu orang itu. Nah, apa dampak setelah kalau obesitas? Biasanya datang berbagai macam penyakit degeneratif, penyakit yang diakibatkan oleh pola hidup. Diabetes. Ini ada korelasi dengan orang-orang obesitas ya, walaupun nggak pasti. Kolesterol LDL, trigliserida, penyempitan pembuluh darah, aterosklerosis, jantung dengan berbagai macam. Lihat kalau orang-orang yang gemuk kan, ingat siapa dulu yang film Jelangkung itu yang sudah meninggal siapa? Ronnie Dodger kalau nggak salah. Ronnie Dodger ya yang gemuk itu ya. Wah, ternyata beberapa tahun setelah syuting film Jelangkung kan ada pembengkakan jantung. Jadi jantungnya juga terbungkus oleh lemak. Jadi jalan beberapa langkah saja udah kecapean ya. Karena ya itu tadi seperti itu. Kerepotan dia. Apalagi hipertensi, darah tinggi, gangguan pencernaan lambung, ya, kanker usus, gejala tipes, sesak napas, gangguan ginjal, gejebed, nauzubillah, potensi serangan stroke. Ternyata banyak, ya. Bahkan kata Aderai, ya. Orang yang kegemukan itu sehatnya sehat kamuflase. Jadi hanya sehat sejenak saja. Tidak sehat sebagaimana orang yang langsing ataupun orang yang memang berisi seperti itu. Tapi kalau ada seorang teman saya berkomentar, cenah Pak Rahmat, nama daripada langsing berisi six pack ngeri. Kenapa? Takut disebut LGBT. Karena LGBT itu six pack ya. Tadi qadarullah ana dengan Pak Yudi pulang dari Glodok Jakarta, bertemu sama bule persis di Glodok gitu, tinggi besar, gagah, wah maco. Pas hampir ketabrak sama kami apa? Jadi ternyata ada ungkapan-ungkapan cek orang mah hai cin ya, nauzubillah summa nauzubillah. Ternyata yang hampir tabak adalah kaum Nabi Lut ya. Jadi lebih baik gendut tapi seksi katanya daripada six pack. Tapi tidak normal. Ya tentu saja
Lebih baik six pack tapi normal ya, dan soleh ya, insya Allah. Karena tetap saja orang yang gemuk itu banyak sekali potensi serangan-serangan kemudian organ-organ tubuh ataupun akibat kesehatan. Baik, kemudian yang kedua, ini efek negatif daripada kita makan terlalu kenyang. Pada saat kita makan terlalu banyak, semua darah akan terkonsentrasi di dalam usus. Hal ini akan menimbulkan kompensasi atau akibat berkurangnya darah ke otak. Sebagaimana akan menyebabkan, nah ini, orang yang kekenyangan saat makan, yang pertama terjadi apa? Ngantuk. Makanya anjuran kalau kita sarapan pagi jangan terlalu kenyang kan. Cukup aja. Tapi kosong juga nggak boleh loh ya, kecuali niat saum. Beda kalau niat saum. Nanti insya Allah kita spesifik akan membahas saum. Ini tadi ya. Mudah-mudahan ada rezeki kita nanti ada papan tulis ya. Nanti ada beberapa hadis, ada beberapa uraian yang perlu penjabaran ya secara rinci gitu, tulisan-tulisan seperti itu. Mudah-mudahan nanti supaya lebih jelas penjelasannya, insyaallah pemaparannya. Nah, kemudian apalagi orang yang kekenyangan apa? Dampak mudah ngantuk, sulit berpikir. Jadi konsentrasinya malah susah dia, begitu kan. Beda dengan orang yang tidak kenyang, tapi nggak kelaparan juga ya, proporsional ya. 3 tahun silam Al-Fakir itu pernah disuguhi minum kefir. Kefir itu fermentasi susu kambing ya. Dibuat bakteri baik, bakteri positif yang fungsinya adalah buat detoks osteoporosis ataupun gangguan lemak darah. Masya Allah, kefir itu. Ternyata ada dampak positif lain dari kefir, apa? Kenyang. Ternyata kalau orang yang rutin minum kefir pada pagi hari, dia siangnya tidak mudah lapar. Apalagi kalau kefir itu dicampur dengan madu. Masya Allah. Jadi teringat, wallahualam bishawab, mudah-mudahan ini ada korelasinya, ada hubungannya. Kalaupun tidak, Al-Fakir akan open mind, menerima masukan ataupun kritikan. Apa mungkin ini para sahabat punya kebiasaan minum susu pada pagi hari? Bahkan ada di beberapa riwayat susu yang difermentasikan menjadi kefir, sehingga tidak mudahlah lapar. Dan efeknya apa? Kalau rutin minum kefir, itu nggak ada yang gemuk kan? Nah, tuh banyak minum kefir nanti ya. Boleh datang ke rumah. Anu jelas hitungan nawenya Kang. Tagih Kang. Oh, gratis si Jemaya. Tapi 5 mah kudu mayar. Tentu ingin tiap moal poe 5 atau tiap hari 5. Nah, jadi ternyata kalaupun ada anak-anak yang sulit berpikir di sekolah, apalagi kalau anak-anak tersebut dia, maaf ya, anak-anak yang obesitas ya, kalau agak kurang treng-treng, itu salah satu penyebabnya. Makanya kalau lihat para penghafal Al-Quran, jarang mereka makan selalu kekenyangan. Jadi makannya proporsional. Dan jarang penghafal Quran itu orangnya gemuk, jarang lihat. Ana mendapati di Afwan ya, di Aroya, di Mahad Al-Imam, di Mahad Al-Matu gitu. Ternyata lasing-lasing penghafal Quran itu. Beda dengan anak-anak yang tidak penghafal Quran. Yalah, beda ya. Apalagi yang boarding tidak ada program penghafal Quran, makan aja. Nggak akan disebutkan boarding mana, ini ada 100 sekolah mahal, yang masuknya pun ratusan juta, ya, makan sebebasnya. Waduh, itu pas ketemu SMA, ada yang tingginya 190, Masya Allah. Ana lihat antum sehari makan berapa kali? Makan 3 kali Pak, tapi ngemilnya Pak, mil apa itu kan bebas Pak. Di kantin, es krim, makanan-makanan cepat saji begitu ya, junk food begitu. Masya Allah, fast food begitu. Ya, kayak nugget, kemudian donat, roti dan sebagainya lah ya, dan minuman-minuman soft drink. Masya Allah, beda jauh lah. Kalau begini-begini susah sudah ini.
Kalaupun nanti ada siap teriak jihad Allahu Akbar. Nah, yang gendut-gendut ini susah itu. Bagaimana akan terjadi mobilisasi yang sangat kuat? Orang berlari saja baru beberapa meter sudah terengah-engahnya. Terus kecapean. Ya pernah lah. Dulu Al-Fakir guru olahraga ini di SMP 3 dan di SMP IT Al-Ummah. Kalau ada anak siswa yang gemuk-gemuk, waduh, orang malari udah kemana? Udah nyampe Jelagong misalnya, ini mah nyampe ke warung kaung kan. Aduh, parah mah, capek cenah. Urang mah kaci teh naik angkot, boleh enggak naik angkot? Aduh, budak. Ya. Dan pernah mendapati seorang anak dulu siswa ya di Al-Ummah kelas 4 SD sudah kena diabetes. Jadi gula darahnya sudah 240 ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini. Kemudian, makannya terlalu kenyang akan menyebabkan regangan pada lambung. Hal ini tentunya akan memicu mual dan muntah dan terjadinya luka pada lambung sehingga potensi penyakit mah, penyakit GERD, tukak lambung dan sebagainya lebih besar dari orang yang makan secara proporsional ya. Seperti itu. Insya Allah. Mungkin sudah ada pertanyaan? Coba bisa dilihat di ini. Ya. Yang ketiganya, nah ini baru saja disinggung. Pada pasien dengan diabetes ya atau DM, diabetes mellitus, makan yang terlalu kenyang, apalagi makannya adalah karbohidrat dan lemak, maka berpotensi sangat besar menyebabkan si kadar gula semakin tinggi di dalam darah. Makanya orang-orang yang diabetes makannya dia apa coba? Ditakar. Orang yang diabetes, maaf ya. Yang mah juga sebetulnya yang udah mahnya kronis ya, yang sudah menahun, itu per jam berapa, tapi sedikit-sedikit. Kayak lebih banyak makannya sereal, biskuit gandum, ya, dikurangi karbohidrat, yang tinggi gula, nasi putih, apalagi yang nasinya hangat ya. Seperti itu. Ada ya takang. Justru orang lain sangu ngebul kene nu pulen nu karek nyatina dulang nu karek diakeul, masya Allah sangu eta komo jeung peda jeung peuteuy, wah nya kangnya sambal sarasi itu kesukaannya Kang Dani tah. Masya Allah. Padahal itu potensi naik kadar gula sangat tinggi sekali ya. Kemudian ya, pada penderita gagal ginjal pun minum pun bahkan ditakar minum. Jadi satu hari mungkin hanya sekitar 1 gelas saja. Ya, hanya sekali minum berapa teguk. Minum banyak sedikit saja terjadi ödem, pembengkakan seluruh tubuh. Karena ginjalnya sudah gagal berfungsi untuk mendistribusikan darah dan air. Jadinya ketika ada air sedikit saja meluapnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang dikaruniai tubuh yang masih utuh dan sehat Ustaz. Masya Allah. Betapa mahalnya ya harga organ-organ tubuh kita. Nah, salah satu yang harus kita jaga adalah apa? Dengan menjaga pola makan kan. Jadi atau ngagayor eta wae naon? Memamah biak ya, istilah si ibu mah ya. Hayo we barang gayem. Terus aja makan itu seperti tiada henti ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapadol kalau ada pertanyaan Ustaz Anwar, kan? Kang Rojak, Ustaz Rizal, Kang Dani, Napis, Mbit. Ade sudah juntai. Tapadol. Ini apa namanya? Resep khusus untuk apa itu yang menjaga keseimbangan lambung tengah itu. Memang apa dibenarkan sarapan dengan buah gitu. Ya. Bandingkan antara buah dengan nasi itu yang mana? Anda pernah sharing dengan seorang dokter spesialis dalam dan dokter spesialis ahli gizi ya. Alhamdulillah waktu itu sedang pelatihan di Padang dan pelatihan di NTB Nusa Tenggara Barat, pelatihan bekam. Apa hikmah dan apa manfaat kalau kita pada pagi hari didahulukan
makan makanan yang tinggi serat dan mudah dicerna dan bersifat dingin dan mengandung alkali atau pH atau basa yang tinggi. pH-nya minimal angka 7 atau 8 ideal. Ternyata dia mendinginkan lambung. Mendinginkan lambung, memudahkan nanti organ-organ cerna, ya, mencegahnya asam lambung naik, ya, kemudian mencegahnya obesitas juga, ikut membantu meluruhkan lemak darah, ya, membantu proses bekerjanya liver dalam mengolah darah, menghasilkan vitamin dan meningkatkan asam lemaknya, begitu, mencegah gejala tipes juga, masya Allah. Jadi sangat banyak manfaat dari kita makan buah terlebih dahulu, ya. Buah apa yang ideal? Ternyata masya Allah ini baru ngeh. Ternyata madu dicampur dengan jeruk nipis. Itu yang paling ideal itu. Ah pak, pan meureun haseum pak. Pak nanti takut asem pak. Enggak. Jeruk nipis itu menurut Pak Wahyu Dewi Dada, magister kedokteran, beliau kandidat doktor di Unair, ya, dari Jember, seorang peneliti darah bekam dan pakar herbal juga. Jeruk itu asam tuh hanya di luar, sama di mulut. Tapi ketika sudah pasti tenggorokan saja, jadi proses enzimatik datang ke lambung, maka jeruk nipis itu bersifat basa, bersifat alkali. Justru kebalikannya dia nerapi orang yang punya gangguan lambung. Sama yang punya gangguan lambung, minum madu, pertama apa dulu? Pedih kan? Jadi kalau daruratnya gini, Ustaz Anwar, tidak ada buah-buahan ya, maka ininya minum madu lah. Afwan, bukan pengen pamer ya. Kemarin Al Fakir di Makassar makan durian 2. Banyak yang baper tuh waktu Al Fakir makan durian. Wah, banyak yang komentar. Terbagi-bagi. Nggak kasih-kasih, hanya pamer doang, bukan pamer. Ini sekaligus tips, berbagi tips. Jadi tips aman kita makan durian, 1 jam sebelum makan durian, 1 sendok madu, 1 sendok minyak zaitun. Melumuri dia. Sifat itu tergantung nanti makanan yang masuknya, madu atau zaitun. Bisa bersifat dingin, bisa bersifat panas. Masya Allah. Itulah keberkahan madu dan keberkahan minyak zaitun, ya. Nah, insya Allah begitu Tad. Makanya kalau kita sedang saum, puasa, kita buka ya. Apa yang pertama kita makan? Idealnya. Ayo, naon? Kurma. Kenapa kurma? Kaya fruktosa, tinggi serat, kalium, zat besi. Masya Allah. Karena sifat lambung itu, karakter lambung itu dia menyukai yang manis-manis, tapi manis yang alami. Bukan manis pemanis buatan. Ya, misal manis karena gula putih. Itu hati-hati malah ya. Orang apalagi manis, kopi juga manis kan? Tapi kopi dalam keadaan perut kosong. Ini kan pernah ada kejadian sekitar 3 tahun yang lampau ya. Ini salah seorang pegawai hotel di Bandung, kalau tidak salah. Jadi beliau ditraktir sama tamunya minum soft drink. Pada waktu itu dia pas buka puasa. Ayo minum soft drink ini. Jadi tamunya mungkin senang dengan pekerjaan dan kinerja beliau. Nggak taunya dia punya asam lambung tinggi. Jadi beberapa jam setelah itu asam lambungnya naik dan terjadilah serangan yang dinamakan sindrom jantung koroner akut, begitu kan. Jadi serangan angin duduk, angin afektoris, kena tek, tumbang seketika meninggal. Masya Allah. Jadi hati-hati ya. Minum soft drink dalam keadaan perut kosong malah kontra indikasi. Apalagi kalau pemanisnya pemanis buatan. Tambah mengerikan lagi Tad. Maka carilah pemanis yang alami. Kurma, gula aren, madu apalagi ya. Kalau madu sudah tidak ada yang mampu membantah lagi. Makanya ada slogan madu terus pantang mundur ya. Atau satu lagi tebu ya, yang masih tebu di ini. Tanpa campuran apapun. Nah, insya Allah. Wah, sangat. Insya Allah. Bagus, insya Allah. Kita kan masih murni ya, masih zat murni ya. Belum ada proses pengkristalan, urinisasi dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Berkaitan dengan ini, saat kan sudah mau Ramadan ya. Baik. Biasanya kan habis makan sahur, itu biasa kita minum
teh manis hangat atau kopi gitu kan. Tapi setelah berjalan siang itu justru cepat dahaga. Baik. Maksudnya cepat haus. Baik. Kopi dan teh itu punya sifat diuretik. Justru dia mempercepat penghabisan air di ginjal dan saluran ureter di dalam tubuh. Makanya nggak dianjurkan orang yang sedang puasa pada sahur itu minum kopi atau minum teh. Atau sedang bepergian, safar. Antum misalnya Kang ke Bandung pulang Kang, naik bus MGI di terminal bis Sukabumi, jarak ke Bandung estimasi 2,5 jam. Padahal antum beser. Kemarin ada yang datang ke rumah. Afwan ya tadi dia usus buntutan. Di operasi. Ini pengakuan beliaunya. Pak, kata dokter bedahnya ketika operasi beberapa bagian saraf ke ginjal kena apa? Oh gitu ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya sudahlah, bersabar saja. Nah, tinggal dipertahankan nanti indeks kesehatan antum sampai betul-betul dijaga pola hidup antum. Tapi anak itu Pak Rahmat beser sekali Pak Rahmat. Besernya kenapa? Anak kan kuliah di sana di Bandung. Tinggal di Cibadak. Itu kalau naik bis Bandung dari terminal bis Sukabumi ke Bandung itu bisa minta izin 3 kali 4 kali Pak ke kamar kecil Pak. Kadang suka nggak enak, kagok sama penumpang lain atau pas naik pesawat aja. Padahal mah naik pesawat mah nggak jauh Pak. Misalnya dari Jakarta ke Jogja itu kan cuma sekitar 40 menit saja Pak. Tapi apa Pak katanya itu ke kamar kecil itu bisa 3 kali 4 kali. Wah itu udah nggak normal Kang. Tunggu dulu. Antum kalau mau bepergian mah apa? Minum teh sama kopi. Wah salah atuh. Apa Pak bagusnya? Ada satu herbal yang menahan air. Apa itu? Akar alang-alang. Jadi akar alang-alang direbus campur madu menahan air dia. Justru mencegah beser. Nah itu apa namanya? Salah satu fungsi ya farmakologi atau manfaat dari akar alang-alang. Makanya ini bisa berfungsi untuk terapi permasalahan-permasalahan ginjal ataupun permasalahan-permasalahan kemih, batu ginjal, radang ginjal, ya, radang ureter, kandung kemih dan sebagainya, atau infeksi kandung kemih, ya. Jeung jeuriheun kata orang Sunda, kata orang Jakarta anyang-anyangan, seperti itu, ya. Efek samping daripada kopi. Makanya tidak dianjurkan Ustaz. Kalau kita sahur, kita minum kopi dengan teh. Apa yang dianjurkan lagi? Lagi-lagi madu. Insya Allah. Atau beberapa butir kurma. Ya, apalagi kurmanya kurma azwa. Cuma kalau keseringan kurma azwa bahaya kan? Apa? Bisa menyebabkan kanker kan? Kantong kering ya. Karena mahal ya. 1 kilonya berapa ratus ribu ya. Pas bilang itu, ibu jangan sering makan kurma aja. Wah, kenapa Pak Rahmat? Ya, nanti ada efek samping. Apa efek sampingnya? Kanker Bu. Kanker apa? Waduh, padahal kami udah beli Pak. Aduh gimana tuh Pak? Bukan Bu, kankernya kantor kering. Wah si bapak mah bisa aja membuat candaannya. Wallahu alam bisawab. Ada lagi? Kalau tidak ada, baik kita cukupkan. Oke, satu pertanyaan lagi. Ini apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dari streaming Facebook Yayasan Mimbar. Ini Khadijah Arobania. Perbedaan manfaat. Kefir sama yogurt apa ya? Perbedaan manfaat ini kefir ya sama yogurt apa? IPR-kan ya, takut salah jawabannya daripada menjawab. Insya Allah paham, pertanyaannya paham. Apa beda kefir sama yogurt? Apa manfaat segala macam? Terus kalau susunya beda apa? Juga berbeda nanti kepada khasiatnya. Baik, ini di PR-kan ya. Khawatir salah nanti jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Baik, kami cukupkan sampai sekian karena Masya Allah masih cukup lelah. Sepulang dari Makassar belum berhenti ini aktivitas.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.